على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang kali ini kita masih diizinkan dan ditakdirkan untuk bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, satu pertemuan yang mulia, tafakuh fiddin, taman dari taman-taman surga, majlisul iman, majlis yang akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita sudah sampai ke pembahasan yang kemarin yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia membawakan beberapa ayat ya di dalam Al-Qur'an. Inti ayat-ayat yang beliau bawakan itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, itu para nabi, di mana mereka ini adalah puncak wali yang paling tinggi. Kewalian mereka tidak kemudian mengeluarkan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, wa qad bayyana anna ibadahu humul ladzina yanjuna minas sayyi'at. Qala asy-syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sungguhnya hamba-hambanya, anna ibadahu, bahwa sungguhnya hamba-hamba yang sebenarnya, hamba Allah yang sebenarnya, humul ladzina, yaitu mereka yang yanjuna minas sayyi'at, yang selamat dari as-sayyi'at, yaitu kemaksiatan dari segala bentuk. Itu hamba Allah yang sebenarnya, yang hakiki itu adalah mereka yang selamat dari as-sayyi'at, al-ma'asi. Qala asy-syaitanu rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya. La'uzayyinanna lahum, maka sungguh benar-benar akan aku hiaskan, akan aku perindah lahum, bagi manusia itu, fil ardi, di permukaan bumi. Di setan bersumpah karena dia sudah ditetapkan menjadi hamba Allah yang akan menjadi ahli neraka kekal di dalamnya. Maka dia bersumpah kepada Allah, ya, mengatakan kepada Allah, benar-benar akan saya buat maksiat itu menjadi indah ya di pandangan manusia, fil ardi, di bumi. Wala'ughwiyannahum ajmain, dan benar-benar akan aku sesatkan mereka semuanya tanpa terkecuali, semuanya. Kemudian setelah itu baru ada pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlis, yang mukhlas. Ikhlas itu maknanya adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam beribadah. Yaitu orang yang dikaruniai oleh Allah keikhlasan di dalam beragama. Nah, setan itu bersumpah hanya orang-orang ini yang di mana dia tidak sanggup untuk menggodanya, untuk menyesatkan. Adapun selain mereka, maka setan itu berjanji bahwa mereka itu pasti tunduk dan ikut dan bisa disesatkan oleh syaitan. Pembahasannya di sini supaya kita tidak keluar dari inti yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ukuran kewalian di sisi Allah itu adalah
mereka yang tidak tergoda oleh setan. Mereka yang tidak tunduk dengan rayuan setan, dengan godaan syaitan. Dan itu juga yang ditegaskan oleh setan sendiri. Bahwa selain mereka itu tunduk mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan. Kecuali mereka yang ikhlas. Makanya keikhlasan itu adalah sumber kekuatan yang tidak bisa didatangi dan dirusak oleh iblis dari arah mana. Kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadahnya, maka setan sudah putus asa untuk menyesatkan. Itu berat. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan punya kekuatan untuk menyesatkan mereka. Ini siapa hamba Allah ini? Maksudnya adalah mereka yang mukhlas tadi. Orang yang dikaruniai keikhlasan oleh Allah. Itu setan tidak akan sanggup dan tidak akan punya kekuatan untuk bisa menjerumuskan mereka. Illa, kecuali hamba-hambaku. Jaba'aka minal ghawin. Kecuali hamba-hambaku yang memang mereka menyimpang sesat. Nah, hanya mereka itu, yang rusak-rusak itu yang akan mengikuti kamu. Yang bisa kamu kuasai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi penghambaan itu diukur bukan dengan hal-hal yang di luar apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewalian itu diukur bukan dengan meninggalkan atau ketika sampai kepada derajat tertentu pada akhirnya meninggalkan ibadah. Karena Allah masih menyematkan kalimat ibadah itu pada hamba-hambanya yang dia pilih. Wa qala fa bi'izzatika law ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini sudah juga tadi saya sampaikan. Wa qala fi haqqi Yusuf. Kemudian Allah berfirman mengisahkan tentang Yusuf. Ketika dia digoda oleh seorang perempuan yang ada di Mesir saat itu, sebagaimana yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikian kami akan memalingkan dari Yusuf itu keburukan dan kekejian. Perbuatan keji itu perbuatan zina. Jadi Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang buruk dan perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya Yusuf itu bagian dari hamba-hamba kami yang dikasih mukhlas, yaitu yang dikasih keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Syahidnya di sini apa? Syahidnya adalah hamba yang sebenarnya, wali yang sebenarnya itu adalah mereka yang terhindar dari perbuatan maksiat. Bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di awal, hakikat hamba yang sebenarnya itu adalah hamba yang terhindar dari perbuatan maksiat. Bukan mereka yang mengaku itu apa? Mengaku wali dan meninggalkan perbuatan, kemudian meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahi al-mukhlasin. Ini juga sama. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya illa ibadallahi al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dikasih keikhlasan. Di rata-rata kalimat ikhlas itu ketika Allah sematkan kepada hambanya itu mukhlas. Kalau mukhlas itu maknanya adalah mereka yang dikasih keikhlasan. Itu maknanya. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Ya, orang yang berusaha untuk ikhlas. Orang yang berusaha untuk ikhlas belum tentu dapat keikhlasan. Murni keikhlasan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak berusaha untuk cari keikhlasan. Kita berusaha untuk ikhlas. Tapi yang selamat itu yang dikasih rezeki adalah mereka yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan keikhlasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa yang selamat dari sifat-sifat ya yang menyematkan sifat-sifat tercela untuk Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah punya anak, Allah Subhanahu wa taala miskin dan sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala maha suci dari tuduhan itu.
Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasih ikhlasan itu tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Di sini juga sama, Allah menyebutkan hambanya yang mukhlas itu adalah mereka yang tidak terjatuh dalam perbuatan meyakini keyakinan-keyakinan tentang Allah yang tidak layak untuk Allah. Dia terlepas dari keyakinan Allah punya anak. Dia terlepas dari keyakinan bahwa Allah itu miskin. Dia terlepas dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dilahirkan dan seterusnya. Wa qala innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Allah lagi menegaskan dalam surah An-Nahl, sungguhnya dia yaitu setan tidak punya kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Siapa yang bisa dikuasai oleh mereka? Kata Allah, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sungguhnya setan itu kekuatannya itu hanya bisa dia arahkan kepada yatawallawnahu, yang mengikuti dia. Walladzina hum bihi musyrikun. Dan orang-orang yang melakukan syirik. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Hanya mereka itu merasa aman. Ya. Jadi ada seorang ulama itu ditanya, kenapa orang yang berusaha untuk ikhlas itu selalu ada bisikan. Tapi orang yang sudah rusak, kok kayak tidak ada sesuatu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kata ulama ini, setan itu hanya akan mengerahkan dan mengarahkan serangannya itu kepada mereka yang masih baik, yang masih dekat dengan Allah. Adapun mereka yang sudah jauh dari Allah, setan itu sudah membuat dia bola. Di kemana dia arahkan itu sudah tidak ada tidak ada tantangan lagi bagi setan. Intinya dia sudah taat sama setan. Kemana diarahkan orang itu, maka setan sudah mampu. Jadi ibarat sudah pasukan. Makanya setan itu berusaha keras selalu membisikkan orang-orang yang masih kuat. Orang-orang yang masih kuat. Kata ulama rahimahullah, kalau orang sudah rusak, ngapain setan membisikkan? Orang sudah jadi pasukan dia. Jadi pengikut dia itu akan membuat orang yang belum tunduk kepada dia untuk apa? Dijadikan pasukan. Jadikan bawahan. Maka selalu dibisik. Hanya orang-orang beriman selalu mendapatkan sesuatu di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak enak. Bahkan kalau ini muncul dan kita ada kekhawatiran, itu yang disebutkan oleh Nabi Sarihul Iman. Ya, tanda kemurnian seseorang itu ketika dia mendapatkan sebuah bisikan di dalam hatinya, kemudian dia khawatir akan terjadi kerusakan pada agamanya. Justru itu bukan tanda kalau dia dikuasai oleh syaitan. Kata Nabi SAW, dzalika sarihul iman. Sebagaimana riwayat Imam Muslim rahimahullah, ketika para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna la najidu syai'an fi qulubina, fi nafsina. Wala yastati'u ahaduna ayyatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami terkadang mendapatkan sebuah bisikan di dalam hati kami. Dan kami tidak sanggup untuk menyampaikannya karena kami tahu kesyirikan, kufuran. Kata Nabi, apakah benar kalian mendapatkan itu? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, dzalika sarihul iman. Dalam satu lafaz, dzalika mahdhul iman. Itulah tanda kemurnian agama seseorang. Ketika dia ada bisikan, dia khawatir. Kenapa? Karena orang yang sudah rusak itu, bisikan yang terlintas di dalam benak dia tidak akan membuat dia khawatir. Dia merasa aman, merasa nyaman, tenang, tentram. Sementara apa? Sementara ada bisikan dia sudah tidak bisa membedakan. Itu maknanya dia sudah dikuasai oleh asyaitan. Ini penting untuk kita muhasabah terhadap diri kita. Wa qala innahu laysa lahu sultanun illa alladziina, ini sudah kita bahas ya. Wa biha na'ata kulla man istafa min khalqihi.
Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati na'ata ay wasafa. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sifat ubudiyah. Dengan sifat ubudiyah siapa? Semua orang yang dipilih dari hamba-hambanya oleh Allah. Itu para nabi. Semua para nabi yang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, itu disematkan kepada mereka oleh Allah satu sifat yang sangat agung, yaitu ubudiyah. Abdun, hamba. Maknanya apa? Para nabi tidak keluar dari beribadah kepada Allah. Tidak ada satu ibadah di mana mereka sudah merasa gugur. Tidak wajib lagi melaksanakannya sebagaimana anggapan sebagian orang yang kemungkinan besar mereka adalah orang sufi. Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana ibadana Ibrahim." Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ulil aidi wal absar. Maka ingatlah hamba kami. Ini yang dimaksud oleh Utsaimin, hamba kami. Siapa hamba Allah? Jadi disifati oleh Allah mereka ini dengan sifat ubudiyah. Ibad, ubudiyah satu asal kata. Siapa mereka? Satu Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Mereka ini ulil aidi wal absar. Mereka ini punya kekuatan. Ulil aidi itu maknanya, kata para ulama rahimahullah, adalah hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan beribadah. Al-aidi itu maknanya adalah kekuatan. Ya. Jadi Ibrahim, Ishaq, Yaqub itu hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan beribadah. Jadi kuat saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal absar, dan mereka ini punya basirah yang kuat juga, yaitu ilmu yang tinggi. Di kekuatan ibadah juga biasa sepadan dengan keilmuan yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad. Sungguhnya kami telah memberikan atau memilih mereka dengan sebuah pilihan. Dzikrad. Jadi mereka-mereka ini karena sudah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan di dalam beribadah, maka saat berdakwah pun mereka tidak pernah bosan. Khalisah, khalisah itu maknanya adalah mereka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khalisah, yaitu kekuatan untuk senantiasa mendakwahkan orang lain. Dakwahkan apa? Dzikradar, selalu mengingatkan mereka kepada kampung akhirat. Ibrahim, Ishaq, Yaqub itu disifati oleh Allah, diberikan mereka kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan mengingatkan orang lain dengan kampung akhirat. Mengingatkan orang lain dengan kampung akhirat. Jadi tidak pernah bosan. Orang yang tidak pernah bosan mengajak orang lain kepada kebaikan, mengingatkan kepada kampung halaman yang sebenarnya yaitu akhirat. Mengingatkan akhirat itu sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan itu Allah berikan kepada Ibrahim, Ishaq, Yaqub sebagaimana di dalam ayat ini. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Dan sesungguhnya mereka-mereka ini termasuk hamba-hamba kami yang dipilih dari hamba-hamba pilihan yang terbaik. Hamba pilihan yang terbaik. Apa inti pembahasannya di sini? Allah menyebutkan hamba mereka. Berarti mereka tidak keluar dari penghambaan kepada Allah, sekalipun mereka ini sudah dipilih oleh Allah menjadi kekasih, menjadi orang-orang pilihan. Kan Ibnu Taimiyah sekali lagi ingin membantah siapa? Keyakinan sebagian orang yang mengatakan kalau sudah sampai wali, tingkatan kekasih Allah, maka mereka tidak lagi wajib beribadah. Sementara mereka ini masih disebutkan oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai hamba. Selama hamba berarti mereka justru selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Daud alaihissalam juga sama. Wadhkur abdana Daud dzal aidi innahu awwab. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada umat hamba kami yang disebut dengan Daud dzal aidi. Dia juga sama, memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam beribadah kepada Allah. Innahu awwab, dia sangat taat kepada Allah.
Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dikisahkan tentang Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba. Dia senikmat-nikmat hamba. Innahu awwab. Nabi Sulaiman disebutkan oleh Allah sebagai hamba. Tak keluar dia dari penghambaan, dari beribadah kepada Allah. Daud pun seperti itu. Wan Ayyub, Nabi Ayyub disebutkan oleh ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Siapa sebaik-baik hamba itu? Ayyub. Kenapa disebut sebaik-baik hamba oleh Allah? Karena ibadahnya baik. Bukan karena meninggalkan ibadah. Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu. Sebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di Ayyub di dalam surah Shad, disematkan oleh Allah sifat hamba kepada dia. Wa qala an Nuh, Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Keturunan yang kami bawa ikut naik ke perahu Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur. Nabi Nuh Allah sebutkan sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Kemukjizatannya, perahu yang dia buat, yang menyelamatkan dia dan orang-orang beriman dari Dari banjir yang besar, itu tidak membuat kemudian dia merasa karena sudah merasa wali akhirnya tidak butuh ibadah kepada Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Nabi Nuh justru semakin kuat ibadahnya sampai Allah mengatakan dia sebagai hamba. Wa qala khatim rusulihi. Khatami rusulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad. Tahu bagaimana Allah mensifati dia? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Kalimat abdun dalam peristiwa yang besar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mensifati Nabi Muhammad dengan kalimat abdun, yaitu sifat ubudiyah. Peristiwa yang tidak pernah dialami oleh seorang nabi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, dengan kecepatan di luar kemampuan manusia, perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Yang biasa umumnya orang di zaman dulu berjalan 1 bulan, balik 1 bulan. Nabi SAW dijalankan oleh Allah hanya beberapa waktu di malam hari. Ya, beberapa waktu di malam hari. Cepat sekali. Itu bagaimana kecepatannya? Itu sebuah kejadian yang istimewa. Yang andaikan itu mungkin terjadi kepada orang biasa, maka dia akan menganggap dirinya wali yang tidak butuh lagi untuk ibadah, bahkan mungkin akan mengajak orang untuk beribadah kepada dia. Waliyahudillah. Tapi Allah mengabarkan dengan peristiwa itu Nabi kita Muhammad justru tambah sifat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah sebutkan dia di sebuah peristiwa yang mulia dengan kalimat abdu. Ulama mengatakan sebuah kebanggaan bagi seorang hamba ketika dia diakui oleh Allah sebagai seorang hamba, abdu. Kemudian Allah sifati dia, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Allah sematkan Nabi Muhammad abdun, hamba Allah yang tidak keluar dari beribadah, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Kemudian Allah sifati lagi di surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, hamba. Tidak keluar dia dari penghambaan kepada Allah. Wa auha ila abdihi ma auha. Kemudian Jibril mewahyukan kepada hamba Allah yaitu Nabi Muhammad SAW ma auha, apa yang Allah perintahkan untuk diwahyukan. Kemudian ahli surga Allah sifati apa? Ainan yashrabu biha ibadullah. Sumber mata air yang darinya hamba-hamba Allah di dalam surga meminum. Ada orang yang lebih mulia daripada ahli surga? Ada orang yang merasa lebih wali daripada ahli surga? Tidak ada. Tapi wilayah kewalian mereka bukan berarti kemudian mereka itu tidak
menyembah Allah, tidak lagi mau melaksanakan ibadah kepada Allah di dunia. Tidak. Justru mereka bertambah ibadahnya, penghambaannya kepada Allah. Allah mensifati di antara sifat hamba-hambanya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman yang di dunia ketika jalan di permukaan bumi haunan, selalu memiliki sifat tawadhu, ya. Tawadhu, rendah hati, dan rendah diri. Rendah diri dilarang di dalam agama. Seorang merendahkan diri. Tapi kita diperintahkan untuk tawadhu. Ma tawadha ahadun illa rafa'ahullah. Tidak ada orang yang tawadhu kecuali Allah mengangkat dia. Wa ma irtafa ahadun illa wadha'ahullah. Tidaklah ada orang yang menyombongkan diri, ingin meninggikan dirinya, illa wadha'ahullah, kecuali Allah akan menghinakan dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya di dunia. Jadi kesimpulannya dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, kesimpulannya satu. Ukuran seseorang itu wali bukan dia melepaskan ibadah. Ukurannya adalah bagaimana dia terhindar dari perbuatan maksiat dan sebaliknya justru selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ukuran wali. Jangan kita sampai tertipu. Wali itu bisa terbang, wali itu bisa melakukan hal-hal yang aneh dan sebagainya sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Ya, karena tidak ada ilmu, tidak ada dasar. Dia hanya melihat suatu keanehan dianggap wali. Nah, ini orang yang tidak punya ilmu akan mudah terbawa. Itu orang yang tahu ukuran kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak gampang terbawa. Nah, itulah butuhnya kita untuk selalu menambahkan ilmu supaya tidak dibohongi oleh orang lain. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mithlu hadza katsirun muta'addidun fil Quran. Ayat-ayat yang senada dengan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Faslun. Idza tabayyana dzalika, kalau hal tersebut sudah jelas, fa ma'lumun, maka menjadi hal yang maklum, anna an-nasa fi hadzal bab yatafadaluna fihi tafadulan 'aziman. Sudah menjadi hal yang maklum di dalam agama bahwa manusia di dalam bab ini, digeser ke bawahnya Ustaz, faslun tafadul iman. Itu idza tabayyana dzalika. Nah, jadi kalau ini sudah jelas maka menjadi hal yang maklum di dalam agama bahwa manusia di dalam bab ini, dalam meninggalkan maksiat, dalam melaksanakan ketaatan, dia tafadhalun. Itu beda-beda tingkatannya. Dan perbedaannya itu perbedaan yang besar sekali. Wa huwa tafadhuluhum fi haqiqatil iman, yaitu perbedaan mereka dalam masalah hakikatul iman. Ya, hakikat keimanan yang akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Hakikat keimanan di dalam agama. Ini orang beriman itu tingkatannya beda-beda. Ya, tergantung dengan kemampuan dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yanqasimuna fihi ila amin wa khasin. Jadi ada yang imannya iman secara umum, ya keumuman orang ada. Ada yang lebih, sudah sampai kepada tingkat kekhususan. Khusus, ya. Maknanya apa? Dia sudah derajatnya lebih daripada keumuman orang. Walihada kanat rububiyatur rabbi lahum fiha umumun wa khususun wa dhurub. Oleh karenanya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah kepada hambanya, itu ada umum, ada khusus. Ada umum, ada khusus. Ya, rububiyah ini kan dari kata Rabbun, pemeliharaan. Jadi ada orang yang dipelihara oleh Allah, dijaga dengan penjagaan yang umum. Ya, seperti umumnya orang beriman yang lain, dijaga dia dari kemaksiatan yang besar, seperti dijaga dia untuk tidak meninggalkan sholat, dijaga dia dari perbuatan zina, dijaga dia dari pencurian dan seterusnya. Tapi mungkin dia tidak dijaga dari ghibah, tidak dijaga dari hasad dan seterusnya. Ada orang-orang khusus dikasih penjagaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala karena tingkat keimanannya, hakikatul imannya itu lebih tinggi, maka penjagaan Allah, rububiyah Allah juga, penjagaan Allah kepada dia, pemeliharaan Allah juga beda, lebih spesifik, lebih mengerucut, ya, lebih khusus lagi. Mungkin dia selain dia dijaga oleh Allah, dipelihara dari
perbuatan-perbuatan dosa besar, juga dipelihara dia oleh Allah dari perbuatan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena tingkat hakikat keimanannya itu di atas. Mereka ini mereka kelompok khas, orang-orang khusus. Nah, untuk menggapai ini, itu digapai dengan apa? Dengan usaha. Usaha meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzuruf. Dzurufin maknanya dan banyak macam-macam penjagaan Allah sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya, hakikat penghambaannya kepada Allah, maka rububiyah Allah juga akan setara atau seimbang dengan tingkat penghambaan seorang hamba kepada Allah. Jadi rububiyah itu pemeliharaan, penjagaan Allah. Walihada kana syirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin nam. Oleh karenanya kesyirikan pada umat ini lebih tersembunyi min dabibin namli, ya, lebih kecil, lebih halus daripada dabibin namli, daripada langkah semut. Semutnya aja susah dilihat, apalagi langkahnya. Begitu Nabi SAW menyebutkan bahwa kesyirikan pada umat ini itu lebih kecil daripada langkah semut. Kesyirikan apa ini? Syirik-syirik kecil. Seperti apa disebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling saya khawatirkan, kata Nabi, menimpa kalian itu adalah kesyirikan kecil. Para sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Itu riya katanya. Fa innahu akhfa min dabibin nam. Yaitu riya. Karena riya itu, kata Nabi, itu lebih halus, lebih tersembunyi, lebih tidak nampak daripada langkah semut. Kalau kita bisa melihat langkah semut, itu hebat. Ya, umumnya orang tidak bisa melihat kaki semut melangkah, saking halusnya. Kata Nabi, riya itu lebih halus, lebih tidak kelihatan daripada apa? Daripada langkah semut. Ini syirik kecil, disebutkan syirik kecil. Banyak yang tidak selamat. Tapi orang yang sudah sampai kepada hamba Allah khas tadi, maka akan dijaga dia oleh Allah. Karena kualitas ibadahnya kuat dan tinggi hakikat keimanannya, sehingga terjaga dari yang sifatnya di mana kebanyakan orang tidak selamat, tapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan dari asyirkul asghar. Kalau syirik akbar jelas mengeluarkan dari agama. Kalau syirkul asghar itu sama dengan asyirku al-akbar dalam bab apa? Tidak diampuni oleh Allah pada hari kiamat. Ini yang dirajihkan, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa seluruh perbuatan yang Allah sebutkan atau Nabi sebutkan sebagai syirik, kemudian setelah dilihat ternyata dia bukan syirik besar tapi syirik kecil, maka orang yang meninggal dunia kemudian masih membawa kesyirikan, yaitu syirik kecil, maka dia dosa syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah, pasti harus diazab. Itu ditegaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa 2 kali, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa lebih kecil daripada itu. Jadi ulama mengurutkan dosa itu tingkatannya, yang pertama adalah dosa besar. Dosa besar itu ada dua. Ada yang mengeluarkan dari agama, syirik, kufur. Kemudian di bawahnya itu dosa syirik kecil. Nah, syirik kecil ini kalau dia bertobat di dunia pada Allah, diampuni. Tapi kalau sampai meninggal dunia dia tidak taubat, maka pasti diazab. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak akan diampuni oleh Allah karena masuk kesyirikan, dan Allah sudah berjanji tidak akan mengampuni dosa syirik. Masuk dalamnya syirik besar, syirik kecil. Kemudian bedanya sama syirik besar. Kalau syirik besar sama syirik kecil, kalau bertobat kepada Allah di dunia sebelum wafat, semuanya diampuni oleh Allah. Pada hari kiamat sama. Kalau ada yang membawa dosa syirik kecil atau syirik besar, sama-sama tidak diampuni oleh Allah. Bedanya apa? Bedanya cuma satu. Kalau syirik besar, kali dalam neraka.
Tapi kalau syirik kecil akan diadab di dalam neraka, tapi pada akhirnya keluar dari neraka. Karena syirik kecil tidak membuat seseorang keluar dari agama, sehingga dia tidak kekal di dalam neraka. Cuman, kalau dia membawa dosa syirik sampai hari kiamat, tidak sempat bertobat kepada Allah di dunia, maka Allah akan mengadab dia pasti. Akan diadab dengan neraka jahanam. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, masih ada harapan diampuni oleh Allah hari kiamat. Dengan syafaat dan yang lain. Untuk syirik kecil ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak akan diampuni oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan berjanji sampai 2 kali, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Nah, walihada kana asyirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin nam. Jadi riya itu sangat halus. Ya. Kadang kita merasa ikhlas, ternyata tidak. Kadang seorang merasa ikhlas, ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala tidak. Di mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan, kualitas, ya, derajat ketakwaannya, maka dia akan dimudahkan untuk mengetahui atau menghindar dari riya. Wa fi sahih yani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, ya. Annahu qala. Nabi pernah bersabda, Ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dirham. Dirham mata uang dari perak. Ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba dinar. Yaitu mata uang yang terbuat dari emas. Ta'isa abdul qatifati. Celakalah hamba qatifah. Qatifah itu kasur yang empuk. Ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba al-khamisah. Khamisah itu adalah pakaian yang mahal, paling mahal, yang bagus. Khamisah. Ta'isa wantakasa. Kata Nabi, celaka dia dan dia sulit untuk keluar dari keburukan itu. Wa idza syika fala intakasha. Kalau dia sudah masuk ke dalamnya, maka dia tidak bisa mengeluarkan dirinya dari kecelakaan. Syika ini maknanya, makna aslinya itu sebenarnya ketusuk duri. Jadi, Nabi memberikan sebuah perumpamaan. Orang yang terlalu menghambakan dirinya kepada dunia dan harta, sehingga tidak ada Allah di dalam hatinya, atau Allah dinomor sekiankan, maka Nabi memberikan sebuah perumpamaan. Orang yang seperti ini, ya pikirannya hanya dunia, emas, perak, kemudian kasur yang empuk, pakaian yang mewah, itu seperti orang yang ketusuk duri. Ketika dia ketusuk, sulit untuk dia keluarkan duri yang menusuk dia. Begitu Nabi memberikan perumpamaan. Kenapa dia sulit untuk mengeluarkan dirinya dari keburukan tersebut? In u'tiya radhiya wa in muniya sahiqa. Ketika dia dikasih dunia, maka dia senang. Tapi ketika dia tidak dikasih munia, tidak dikasih dunia, maka dia marah. Jadi yang menjadi ukuran bahagia atau tidaknya dia, entah itu kepada Allah atau kepada orang lain, adalah dunia. Kalau dia dikasih dunia oleh Allah, lapang dadanya, semangat beribadah. Tapi saat dia ditahan karunia-Nya oleh Allah, rezekinya disempitkan rezeki, dia tidak semangat beribadah. Jadi ukuran kecintaan kepada Allah itu hanyalah ukuran dunia, bukan semata-mata agama. Sama, berinteraksi dengan orang lain juga sama. Dia dikasih dunia, dia senang sama orang. Saat dia tidak dikasih dunia oleh orang itu, dia akhirnya malas berteman dengan orang. Nah ini, orang yang seperti ini orang yang disebut oleh Nabi sebagai hamba dinar sama dirham. Sama hamba kasur, hamba pakaian, dan seterusnya. Kita dengarkan penjelasan Ibnu Fasammahun nabiyyu abadad dirham wa abdad dinar wa abdal qatifah wa abdal khamisah. Nabi menamakan mereka ini hamba dirham, dinar, kasur, pakaian. Wa dzikru ma fihi du'aun wa khabarun. Kemudian Nabi menyebutkan di situ ada doa keburukan dari Nabi SAW. Dan ada kabar,
bahwa mereka kabar berita buruk. Jadi Nabi mendoakan mereka itu apa? Tidak bisa keluar dari apa? Dari penghambaan terhadap harta. Kemudian ada berita dari Nabi SAW bahwa mereka itu celaka. Mereka ini didoakan celaka dan dikabarkan bahwa mereka tidak bisa keluar dari keburukan penyembahan harta tersebut. Ta'isa wantakasa wa idza syika falantakasha. Dia ta'isa celaka, wantakasa sulit untuk keluar dari kecelakaan. Wa idza syika falantakasha. Kalau dia sudah masuk ke dalam kecelakaan itu, kebinasaan itu falantakasha, maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Kata Ibnu Taimiyah, wan naqsu ikhraju syaukati minar rijli. Hakikat makna an-naqsu itu adalah mengeluarkan duri yang tertancap ke kaki. Ya, wal minqashu ma yakhruju ma yukhraju bihi. Minqas itu adalah alat untuk mengeluarkan apa? Duri tersebut. Wa hadhihi halu man idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih li kaunihi ta'isa wa intakasa. Nah, ini keadaan orang yang ketika sudah ketimpa keburukan, dia sulit untuk keluar dari keburukan itu. Kenapa? Karena dia sudah ta'isa wantakasa. Sudah dapat doa dari Nabi SAW, orang yang celaka dan sulit keluar. Falana lal matluba wala khalasa minal maklub. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu dunia. Dan dia tidak bisa keluar dari sesuatu yang buruk, yaitu apa? Penghambaan terhadap dunia tersebut. Wa hadhihi halu man abadal mal. Kesimpulannya, ini kondisi orang yang menyembah harta. Orang yang terlalu cinta kepada harta berlebih-lebihan. Ta'alluq. Hanya ulama mengatakan at-ta'alluq. Ta'alluq itu nempel. Ya. Ta'alluq itu maknanya hatinya itu nempel ke harta. Kalau cinta senang sama harta, tidak dilarang di dalam agama. Tapi yang dilarang ketika nempel. Karena kalau nempel susah untuk pisah. Ta'alluq. Wa qad wusifa dzalika bi annahu idza u'tiya radiya wa idza muni'a sakhita. Dan dia disifati di dalam hadis ini, cinta dan bencinya itu ukurannya adalah harta. Cinta dan bencinya kepada orang, cinta dan bencinya kepada apa? Semangat dengan tidaknya beribadah kepada Allah, ukurannya adalah harta dunia. Begitu juga sama orang lain, dia cinta sama orang diukur dengan dunia. Benci sama orang, ukurannya juga dunia. Ini sudah jadi hamba harta. Sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 85. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat orang munafik. Kata Allah, wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka, di antara orang munafik itu, wahai Muhammad, kata Allah, man yalmizuka fis shadaqat. Ada orang yang mencela kamu di dalam pembagian harta zakat. Jadi kamu dianggap tidak adil, ya. Pokoknya dia mencela pembagian kamu tidak adil. Siapa itu orang munafik? Fa in u'tu minha radu. Cuman ukurannya itu bukan semata-mata mencela. Kalau mereka dapat bagian dari harta zakat itu, senang mereka. Tidak dicela Nabi. Ya. Wa in lam yu'tau minha idahum yasqatun. Tapi kalau mereka tidak dapat harta zakat, murka sama Nabi. Jadi mereka ketika mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak adil di dalam memberikan harta zakat, itu sebenarnya bukan itu tujuannya. Mereka itu mengeluarkan kalimat itu yang menjadi rujukan, ukuran itu adalah kalau mereka tidak dapat bagian, keluarlah kata-kata itu. Jadi kalau mereka mendapatkan bagian, senang mereka tidak keluar kalimat itu. Nah, orang munafik itu sampai penilaiannya sama Nabi SAW ukurannya harta. Coba. Nabi itu kapan dia baik menurut orang munafik, kalau mereka dapat harta dari Nabi. Kalau tidak dapat harta, Nabi itu buruk. Ya, di hadapan orang munafik. Nah, apakah ini hanya khusus? Sifat ini hanya ada pada orang munafik? Ya. Dan tidak menjamin orang beriman juga terjangkit penyakit tersebut. Sesuai dengan kadarnya tentu. Sesuai dengan
kadar besar dan kecilnya sifat itu pada diri mereka. Jadi kecintaan sama harta yang berlebihan itu akan mengkontrol dan akan menjadi mesin kontrol menyusun kalimat. Kalimat yang keluar dari mulut seorang itu akan besar banyaknya itu penilaiannya adalah harta. Kata Ibnu Taimiyah, faridahum li ghairillahi wa sakhatuhum li ghairillahi. Wa hakadha halu man kana muta'alliqan bi riyasati. Maka keridhaan mereka li ghairillah. Jadi mereka itu senang, itu senangnya bukan karena Allah. Benci juga bukan karena Allah, tapi karena dunia. Wa hakadha halu man kana muta'alliqan bi riyasati. Dan inilah kondisi orang yang terlalu cinta dengan kekuasaan. Ini riasah tahta kalau jabatan ya. Sini Ibnu Taimiyah memberikan contoh dengan jabatan. Karena jabatan itu ya dunia. Jabatan tentunya jabatan yang dimaksud yaitu jabatan-jabatan yang tentunya akan melahirkan dunia dengan mudah. Orang yang terlalu cinta dengan riasah jabatan, tahta kedudukan, maka mereka ini kondisi seperti itu. Jadi cinta sama bencinya sama orang itu bukan karena agama, tapi karena dunia. Wa bisuratin, bisurah, dan surah maknanya di sini gambar. Ibnu Taimiyah ini beliau menyelipkan di sini kalimat surah. Surah itu gambar. Apa maknanya? Maknanya adalah laki-laki yang terhipnotis dengan wajah wanita yang ada di bawah wanita. Bagaimana dia ambisi ingin mendapatkan wanita itu, maka benci dan cintanya hanya diukur dengan dengan wanita tersebut. Kalau dia tidak bisa mendapatkan wanita, maka dia benci. Kalau dia mendapatkan, maka dia senang. Di ukurannya wanita. Wa nahu dzalika min ahwa'i nafsihi in hasala lahu radiyah. Dan hawa-hawa nafsu yang lain, kalau dia mendapatkan dia senang, kalau dia tidak mendapatkan maka dia marah. Fa hadza abdu ma yahwahu min dzalika. Nah, orang yang seperti ini kata Ibnu Taimiyah adalah hamba hawa nafsunya. Hamba hawa nafsu. Kenapa? Karena ambisi ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga ambisinya itu berimbas kepada loyalitas barok sama loyalitas dia. Cinta sama bencinya kepada orang lain diukur dengan ambisi dia. Kalau orang itu akan ada harapan bisa menjadi penyebab wasilah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia senang sama orang. Apabila orang itu menurut dia tidak bisa dijadikan wasilah sebab membantu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, baik itu perempuan atau jabatan, dia benci sama orang itu. Jadi itu ukurannya. Nah, orang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah sudah menghambakan dirinya kepada hawa nafsu. Wa huwa raqiqun lahu. Jadi dia sudah tunduk sama hawa nafsu. Dia tunduk, jadi budak. Kenapa? Idzir riq wal ubudiyyatu fil haqiqati huwa riqul qalbi wa ubudiyyatu. Karena sungguhnya penghambaan atau perbudakan itu hakikatnya adalah penghambaan dan perbudakan hati. Perbudakan sama penghambaan hati. Jadi intinya di situ. Kemana hati tunduk, nah itulah hakikat daripada penghambaan. Sekalipun secara zahir dia tidak tunduk terhadap hawa nafsunya secara zahir. Tapi Allah yang tahu seberapa besar penghambaan dan ketundukan hatinya terhadap apa yang menjadi ambisi dia. Famastaraqa al-qalba wasta'badahu fahuwa abduhu. Maka barang siapa yang hatinya tunduk terhadap sesuatu selain Allah, ya, tunduk, maka sesungguhnya hatinya menjadi hamba sesuatu itu. Walihada yuqal. Ada seorang penyair mengatakan, al-abdu hurrun ma qani'a wal hurru abdun ma qani'a. Bagus ini syairnya ya. Al-abdu hurrun ma qani'a wal hurru abdun ma qani'a. Seorang hamba itu hurrun. Dia merdeka. Dia merdeka, bahagia, ma qani'a. Selama dia punya sifat qani'ah.
qanaah, yaitu puas. Ya, qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Itu orang merdeka, orang yang bahagia. Wal hurru abdun ma tami'a. Dan orang yang merdeka itu tetap disebut budak selama dia punya sifat ambisi. Jadi kalau orang seseorang itu punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, maka sifat ambisi tidak akan ada. Jadi dia bahagia, tenang, nyaman. Tapi orang yang merdeka itu akan disebut hamba, budak selama punya sifat ambisi, tamak. Ya, tamak ingin mendapatkan sesuatu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di dalam sebuah ungkapannya, kenapa kita ini capek cari harta? Ya karena kita terlalu ambisi dengan apa yang kita inginkan. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin. Padahal sebenarnya kalau dilihat bukan termasuk daruriyatul hayah. Bukan termasuk sesuatu yang urgen dalam kehidupan kita sebenarnya. Cuman karena ambisi, makanya kita capek untuk menuruti apa yang kita inginkan. Sampai beliau mengatakan seperti, andaikan seseorang itu yang merasa cukup dengan makan nasi sama garam, atau roti sama garam, dia bahagia. Cuman karena dia ambisi ingin makan yang enak, ingin makan yang ini, ingin dapatnya ini, dapatnya itu. Akhirnya capek dah jiwanya. Untuk apa mengikuti ambisi? Jadi kalau dia merasa cukup dengan apa yang ada, apakah ada yang membahayakan? Ada yang tercela? Tidak ada. Nah, itulah yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Hati kita ini sudah diperbudak, dijadikan hamba oleh dunia. Seorang penyair yang lain mengatakan, ata'tu matami'i fasta'badatni. Ketika aku mengikuti sifat tamak rakusku, ista'badatni, maka dia menjadikan saya sebagai budak. Jika saya mengikuti semua hawa nafsu saya, maka saya dijadikan budak sama dia. Ya benar itu. Kalau kita mengikuti semua keinginan kita, ambisi kita, ya sifat tamak kita, maka kita akan diperbudak, dibikin capek. Untuk apa? Untuk meraih ambisi itu. Walau anni qana'tu lakuntu hurran. Tapi saat aku tidak mengikuti apa yang menjadi ambisi hawa nafsu, aku tidak ikuti. Aku biarkan dia. Aku putus ambisi, sifat ambisi. Dan aku merasa cukup, puas dengan apa yang ada. Hurran. Maka aku jadi orang merdeka, orang bahagia. Kata ulama rahimahullah, kunci daripada kebahagiaan itu apa? Merdeka. Orang merdeka. Selama orang itu jadi budak, tidak pernah mendapatkan kemerdekaan, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Orang yang paling merdeka itu siapa? Hamba Allah yang paling merdeka. Kalau di dunia orang yang bertauhid, orang yang beriman, dia tidak diatur sama nafsu. Ya, dia diatur sama penciptanya. Kemudian pada hari kiamat orang yang paling merdeka siapa? Itu orang yang dalam surga. Mereka tidak ada beban lagi, tidak ada perintah, tidak ada lagi larangan. Pokoknya mereka merdeka, berbuat semua mereka apa yang mereka inginkan. Itulah orang yang paling merdeka. Jadi orang yang paling merdeka itu adalah orang yang merdeka. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang merdeka, punya sifat hurrun. Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa nafsi nafsu hurrun, nafsu hurrin. Jiwaku jiwa yang merdeka. Tidak ada yang menundukkan jiwa. Entah itu hawa nafsunya, entah itu ambisinya, tidak ada yang bisa menunduk. Merdeka dia, berbuat semau dia. Al-abdu hurrun, ata'tu matami fasta'badatni, walau anni qana'tu lakuntu hurrun. Ketika aku mengikuti ambisiku, maka dia memperbudak saya. Andaikan aku merasa puas dengan yang ada, tidak aku ikuti ambisiku, maka aku menjadi orang merdeka. Wa yuqalu, dikatakan juga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebuah perkataan ulama salaf, at-tam'u hullun fil 'unuqi qaidun fil rijl. Sifat tamak itu adalah sebuah belenggu di leher. Leher ada belenggunya, kita bebas tidak nafas, tidak bebas. Ya, tersendat-sendat. Qaidun fil rijli, dan rantai di kaki. Di sifat tamak itu akan membuat seorang nafasnya sesak. Kemudian tidak leluasa melangkah.
Itu sifat rakus, ya sifat tamak. Fa idza zala al-ghullu min al-'unuqi zala al-qaidu min ar-rijl. Apabila belenggu yang di leher itu hilang, maka rantai yang di kaki pun hilang. Jadi kalau sifat tamak itu hilang, dia merasa puas dengan yang ada, maka dia merdeka. Jadi nafas leluasa, bergerak leluasa. Nafas gampang, bisa menghirup udara segar, melangkah kemanapun dia bebas. Wa yurwa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu qala at-tam'u faqrun wal ya'su ghinan wa inna ahadakum idza ya'isa min syai'in istaghna anhu. Kata beliau, at-tam'u, at-tama'u, at-tama'u itu bahasa Arab. Tapi sudah diadopsi jadi bahasa Indonesia. Sudah di apa? Bahasa Indonesia itu mengadopsi bahasa Arab. Tamak. Tamak itu apa? Ambisi atau rakus. Kata Umar bin Khattab, at-tama'u faqrun. Sifat daripada tamak itu adalah kemiskinan. Orang disebut miskin itu apa? Orang yang merasa butuh. Jadi sekalipun banyak harta kita, kalau di dalam hati masih ada selalu kurang, hakikatnya kita miskin. Kalau kita ini biasa saja, tapi hati tidak pernah rasa rakus berlebih-lebihan, atau tidak ada rasa tamak di dalam hati, sifat tamak, maka sungguhnya dia orang kaya. Nah, kekayaan. Jadi kata Umar, at-tama'u faqrun. Sesungguhnya sifat tamak itu adalah kemiskinan. Wal ya'su ghinan. Putus asa adalah sifat kaya. Wa inna ahadakum idza ya'isa min syai'in istaghna anhu. Kalau salah seorang di antara kalian putus asa dari sesuatu, maka dia tidak butuh dengan sesuatu. Yang benar, ya. Wa hadza amrun yajiduhu al-insanu min nafsihi. Ini perkara yang semua orang merasakan. Fa innal amra alladhi yai'asu minhu la yatlubuhu. Karena sesuatu yang kita putus asa untuk mendapatkan sesuatu itu, maka kita tidak merasa butuh. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau kita ini sifat ya'sun, putus asa, kita putus asa sama orang. Kita tidak mungkin dia bantu saya. Butuh tidak kita sama dia? Tidak butuh. Kenapa? Karena kita sudah merasa putus asa sama dia. Tapi kalau harapan kita besar sama orang itu, maka akan lahirlah rakus. Dan kita miskin, butuh sama dia. Kemiskinan. Maka diusahakan, kata ulama rahimahullah ta'ala, jangan sampai kita merasa butuh dengan orang lain. Kalau mau butuh, butuhlah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang mendapatkan hal yang sama. Ketika dia merasa butuh dengan orang lain, maka dia akan mencari. Ya. Dia akan rakus tamak dengan orang tersebut. Dengan apa yang ada pada orang tersebut. Tapi kalau dia putus asa dengan orang tersebut, maka dia tidak butuh. Dan sifat tamaknya tidak ada. Wala yubqi qalbahu faqiran ilaihi wala ila man yaf'aluhu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak membuat hatinya itu butuh sama orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah putus asa. Wa amma idza tamiya fi amrin min umur wa rajahu ta'allaqa qalbuhu bihi fasara faqiran ila husulihi. Tapi kalau orang itu tamak dengan sesuatu, ya, dan dia mengharap, ya, harapannya besar sama sesuatu itu untuk dia dapatkan, ta'allaqa qalbuhu bihi. Maka hatinya itu akan nempel dengan sesuatu. Sehingga apa? Sehingga hati tersebut akan menjadi fakir, miskin. Miskinnya itu butuh dengan sesuatu tersebut. Wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husuli. Dan dia akan menjadi miskin, merasa butuh dengan siapa? Dengan siapa yang dia kira bisa menjadi penyebab mendapatkan apa yang dia ingin. Wa hadza fil mali wal jah waswa. Dan ini banyak terjadi pada orang yang ambisi harta sama ambisi kedudukan. Qala al-Khalilu alaihi salam fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Kalau kalian mau mencari rezeki, jangan mengharap dari orang, tapi mengharaplah dari Allah Subhanahu wa taala
dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya karena sesungguhnya hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Ya, ini pembahasan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Saya kira mungkin dari pemaparan yang saya sampaikan mungkin ada menimbulkan teka-teki pertanyaan yang insya Allah akan pertanyaan-pertanyaan yang ada akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Waktunya sudah lewat 4 menit. Saya kembalikan ke Bu Arkan, hafizahullah taala, sebagai pembawa acara atau yang mengatur waktu kajian ini. Silakan Abu Arkan. طيب أستاذ، جزاك Fadal, الله fadal. خيرا وبارك. طيب أستاذ، Wafika جزاك الله barakallah. خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al Ustaz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, Allahumma. dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Tapi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada jemaah yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, silakan di unmute saja mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan Anda bacakan kepada Ustadz. Tapi tafadhal bagi Nah. jemaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya tentang keputusasaan. Ini berbeda ya Pak Ustadz dengan keputusasaan dari rahmat Allah. Itu yang tidak boleh. Tapi Ya, keputusasaan yang tadi itu memang terhadap manusia ya Pak Ustadz. Jadi berbeda ya konteksnya ya. betul. Kita yaitu putus asa dari harapan, putus asa dari manusia. Putus asa dari manusia. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya supaya tidak ada ambisi terhadap manusia tersebut, pada makhluk. Jadi kalau kita putus asa, maka harapan kita hanya bertumpu kepada Allah. Tapi kalau kita ini nanti besar harapannya kepada makhluk, maka dikhawatirkan nanti harapan itu akan membuat kita ketergantungan kita dengan Allah itu hilang. Maka berpindah kepada makhluk. Maka supaya hal tersebut tidak terjadi, maka kita membiasakan diri untuk menghilangkan rasa harap dari orang lain. Ya, seperti Allah Ta'ala. Oh, jadi untuk menambah ketauhidan terhadap Allah Ta'ala ya, sebetulnya untuk menutup kepada manusia supaya tauhid kita lebih kuat terhadap Allah. Demikian ya Pak Ustaz. Betul, betul, betul. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terima kasih Pak Ustaz. sama-sama. Jazakallahu khairan. Silahkan ada yang lain? Ya, maksimal waktunya. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah. Fika barakallah. Juga jawaban dari Al Ustaz. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilakan. Saya boleh bertanya Pak Ustadz. Gimana? Saya boleh bertanya, kan Ustadz bilang nggak boleh banyak-banyak bertanya. Jadi saya ragu-ragu bertanya, takut nggak Kalau kalau bertanya satu dua bukan banyak itu. Oh gitu ya. Baiklah, Ustadz, ini sesuatu hal bahasanya gini. Tadi disebut ini kan harus merubah mindset, artinya pola pikirnya saya secara pribadi. Tadi kan disebut ya Ustadz, syirik itu hatta itu syirik kecil ya. Artinya ria itu kan adanya di hati, yang ada itu kita sama Allah Ta'ala saja gitu ya Ustaz. Dan itu Iya. tadi disebutkan kalau ria itu ada belum ditobatin, itu akan tanda kutip langsung kepada ininya, sebelum di dunia nih kita sempat bertobat, berarti bahasa kasar saya tuh dicuci di neraka dulu gitu ya Ustaz, tapi tidak kekal Iya. kesenangan yang besar. Nah, ini kan sesuatu hal. Terus tadi kan disebutkan syirik kecil itu hadisnya kan seperti batu hitam, seperti semut di batu hitam yang bergerak di malam hari yang sangat pekat. Iya. Itu kan berarti harus punya ilmu yang luar biasa ya Ustadz. Iya. Apakah saya mengingatnya begini Ustadz?
apakah mencukupin doa yang diajarkan Rasulullah yang mengatakan, ya Allah hamba berlindung dari segala kesyirikan kecil dan besar gitu Ustaz. Kan kita nggak tahu. Nah, itu apakah itu dengan kita dengan senantiasa berdoa dengan doa demikian itu sudah mencukupin menjadikan bagian dari kita bertobat dari kesyirikan yang ya kita nggak tahu gitu loh Ustaz. Apakah itu sudah mencukupin dengan kita bilang Allahumma inni a'udzubika minal, itu kan ada kan ya Ustaz ya, kita minta berlindung dari syirik itu kan Ustaz diajarin sama Iya, Rasulullah. Nah, iya, hal demikian itu apakah sudah, saya jadi takut gitu loh. Artinya kan bahasanya gini nih, ikhlas awal, tengah-tengah bisa tidak jadi ikhlas. Kan nah, keikhlasan itu harus kita pelihara dari titik awal sampai wafat. Nah, di tengah-tengah ini kan banyak ujiannya, Ustadz. iya, Nah, doa itu mencukupinkah? Seperti itu. Nah, saya itu satu. Kedua kan membahasakannya merasa aman itu, apakah dengan cukup bahasanya seseorang yang merasa, tadi dibilang, orang yang beriman itu pada saat ada keretak hatinya merasa dia gitu kan Ustaz. Ini kan bagian dari komponennya dari beribadah itu kan ada rasa takut, harap ya Ustaz. Jadi nggak pernah iya, merasa aman. Nah, saya teringat itu satu bagian dari ubudiyahnya seseorang beribadah kepada Allah itu tidak pernah merasa dia aman. Artinya selalu dicampur aduh ini bagi pada saat kita membaca ayat tentang neraka, orang kafir dimasukkan neraka terus kita aku kan bukan orang kafir, nggak begitu kan Ustadz membacanya. iya, nggak boleh Iya seperti kan, itu. nggak Iya, boleh begitu kan kita membacanya. Artinya betul. karena bahasa saya gini, ini kan simulasi hati Ustadz. Artinya gini, hadis mengatakan ada orang yang dianya selangkah lagi masuk ke dalam surga, tapi tetap, nah itu kan menjadi sesuatu hal betul-betul tidak pernah merasa aman terhadap Betul. apapun yang kita lakukan. Oh, sudah lakukan ini enggak. Sudah melakukan aja belum tentu Allah terima. Ini kan amal hati yang luar biasa menurut saya Ustadz gitu loh. Ayatnya juga mengatakan tidak ada, kalau saya nggak khilaf di Al-A'raf 99 apa 91 tidak ada yang orang aman dari murka azabnya Allah kecuali orang kafir. Nah, ini nih memadukannya antar yang tadi saya bilang dengan hadis itu Ustadz, yang ini saya bilang materi kali ini nih membuat saya lebih banyak takutnya Ustadz. Artinya luar biasa amalan-amalan yang harus kita jaga. Kalau kita tadi Ustadz bilang pada saat orang itu ada kretek merasa itu dia beriman. Pada dia merasa nyaman itu bahkan bukan beriman. Ini kan harus bertanya pada diri nih Ustadz. Saya mau dilebihkan penjelasannya Ustadz supaya pahamnya lebih ini gitu Ustadz. Nah, iya, terkait dengan yang pertama tadi, eh, apakah doa yang tadi dipanjatkan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita itu sudah cukup untuk kemudian menghapus dosa-dosa syirik yang sifatnya ria, kita tahu atau tidak tahu. Sampai sedetik ini kita tidak mendapatkan dalil itu akan menjadi jaminan. Itu kan kita diajarkan sebagai wasilah sama seperti ibadah yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan seorang hamba dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni dosa yang telah, itu akan menjadi jaminan dosa yang telah lalu akan diampuni? Kan tidak juga. Kenapa? Karena tidak semua doa itu dijamin oleh Allah diterima. Kan kita tahu banyak penghambat-penghambat yang akan menghalangi seorang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, yamuddu yadayhi ila sama qala ya rab maqamu haram wa malbasuhu haram sampai akhir hadis. Fa anna yustajabu lahu. Jadi kita tidak boleh kemudian memahami satu hadis kemudian langsung kita ibarat satu tambah sesama dengan dua. Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi doa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah bentuk hasil daripada usaha kita juga sama seperti ibadah yang lain. Jadi kalau itu menjadi jaminan, ya itu sangat gampang seorang untuk
untuk bersantai-santai, kemudian tidak ada istirahat. Jadi sekali lagi bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lewat seperti dosa riya tadi. Tapi bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga apa? Tidak diampuni. Jadi tergantung doa kita ini tidak semua, sekali lagi doa itu tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya terkait dengan tadi merasa aman dan merasa khawatir. Aman dan khawatir itu seharusnya sejalan. Seharusnya sejalan. Jadi tidak boleh orang itu merasa aman dan juga merasa takut terus. Tidak boleh. Merasa aman untuk selama juga tidak boleh, takut selamanya juga tidak boleh. Hanya kan di dalam surah Al-Anbiya itu disebutkan wa kanu yad'unana raghaban wa rahaban. Jadi dipadukan. Para nabi itu memiliki sifat saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ada rasa harap, jadi optimis diterima. Optimis itu bukan berarti aman ya. Kalau ulama mengatakan namanya optimis itu rasa harap. Tapi kalau aman itu mungkin di atasnya dia. Jadi merasa tidak ada lagi merasa aman, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Kemudian mereka ini disebutkan oleh Allah sifatnya raghaban saat berdoa, warahaban saat berdoa di waktu yang sama ada itu harap itu sifat itu. Satu, punya harapan optimis diterima doanya, di waktu yang sama juga ada kekhawatiran tidak diterima. Jadi kedua-duanya harus ada. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu apakah doa kita diterima oleh Allah atau tidak. Adapun terkait dengan tadi rasa khawatir itu hanya pada hal-hal tertentu. Pada hal-hal tertentu yang tadi yang saya sebutkan, ketika para sahabat mendatangi Nabi SAW dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna lanajidu say'an fi nafsini wa innahu la yata'adhamu ala ahadina ayyatakallama bihi atau kama qala. Ya Rasulullah, sungguhnya terkadang kami, ini kata sahabat, terkadang kami mendapatkan sesuatu di dalam diri kami. Dan salah seorang di antara kami itu berat bagi dia untuk membicarakan, untuk menyampaikan. Kenapa berat? Karena mereka tahu kesyirikan. Nah, itu yang disebutkan itu di dalam hadisnya terkait misalkan contohnya ketika dia mengatakan terlintas di dalam benak dia, di dalam hati dia, siapa yang menciptakan Allah misalkan. Itu kan lintasannya itu tidak ada yang selamat. Hampir semua orang itu terlintas lintasan seperti dalam hatinya. Siapa yang menciptakan Allah? Akhirnya takut dia. Kenapa dia takut? Takut terhadap dirinya, khawatir ini akan merusak imannya. Yang kedua, takut untuk berbicara, untuk menyampaikan kepada Nabi, karena mereka tahu jelas itu adalah sebuah kekufuran. Nah, akhirnya apa rasa was-was, rasa khawatir itu, kekhawatiran rusaknya agama dia, itu mahdhul iman. Yaitu tanda kemurnian iman seseorang. Kata Nabi, kenapa? Karena orang yang murni imannya itu sensitif dengan sesuatu yang akan merusak. Tapi sesuatu yang sudah rusak, tidak sensitif lagi. Yang murni ini, itu kena sedikit sesuatu yang akan membuat dia retak, langsung kelihatan. Nah, itulah kata Nabi SAW. Orang ada kekhawatiran, maka kekhawatirannya justru tanda daripada keimanan dan kemurnian iman dia. Sama seperti misalkan ada beberapa hari yang lalu seseorang yang dia dihantui rasa takut karena dia itu katanya beli alat untuk mendeteksi janin, USG itu dia pakai beli yang lebih mewah, lebih mahal dan lebih jelas hasilnya, sehingga janin yang masih umur 5 bulan itu sudah kelihatan jari-jarinya jelas nampak. Nah, dia cerita seperti ini. Semenjak saya mendapatkan itu dan membeli alat yang lebih canggih, lebih mahal itu, saya tidak bisa tidur katanya. Saya tidak bisa tidur, terbayang terus. Akhirnya apa? Khawatir dia. Jangan-jangan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'lam ma fil arham." Tidak ada yang mengetahui wa ya'lam ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Sementara orang-orang tidak tahu katanya. Tapi saya lewat alat ini tahu saya.
Saya sudah tahu bagaimana kakinya. Bahkan kata dia, dia mirip sama siapa? Mirip sama ibunya atau sama bapaknya. Sudah nampak jelas. Tapi kalau apa yang lainnya, yang murah-murah itu kan tidak nampak, tidak jelas. Sekedar bentuk gambar-gambar. Kalau ini jelas katanya. Mirip seperti bapaknya atau ibunya. Nah itu yang membuat dia khawatir. Jangan-jangan ini bertentangan dengan ayat. Kan hanya Allah yang tahu di dalam rahim. Kenapa saya bisa tahu? Nah, akhirnya ya saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan kami juga akan menampakkan kemahabesaran kami kata Allah di ufuk langit dan pada diri kalian. Nah, termasuk apa? Termasuk di sini dengan alat yang canggih ini Allah akan menampakkan kemahabesarannya. Jadi rasa khawatir dia dengan yang seperti takut rusak iman mahdul iman. Itu bagian daripada tanda kemurnian iman seseorang. Jadi rasa khawatir dengan sesuatu itu, kekhawatiran yang dimaksud dalam hadis ini tidak selamanya ya. Dia dalam peristiwa tertentu saja, dalam peristiwa tertentu. Tapi kalau rasa khawatir yang sifatnya itu takutnya amalan kita tidak diterima, itu harus ada selamanya. Sama seperti raja juga harus ada optimis. Yang dilarang itu adalah al-amnu, merasa aman. Rasa harap sama aman itu beda. Ya, rasa aman sama rasa harap itu beda. Kalau rasa harap kita dianjurkan, kemudian rasa aman kita dilarang. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan membantu untuk bisa meluruskan apa yang dipahami sama sang penanya. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Berarti garisnya saya paham, artinya itu hadis tidak pada keseluruhannya, ada momen tertentu ya Betul. Ustadz, itu satu. Ya, betul. Kedua, tadi antara perbedaan dengan harap dengan aman itu luar biasa berbedanya. Ya, sedangkan Ya. setiap ibadah harus senantiasa disertai dengan rasa takut dan harap, itu nggak boleh hilang ya Ustadz, begitu ya Ustadz. Betul. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu fikum. Saya silakan yang lain, barangkali yang lain mau bertanya. Masih ada waktu insyaallah. Masih panjang. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban dari Al-Ustadz dan juga pertanyaan dari jemaah. Bisa ada waktu Ustadz ya, satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ya, Sebelum jam silakan. 3, tafadhal bagi jemaah yang ingin bertanya. Sudah cukup? Mungkin sudah cukup kali Ustadz ya. Ya, udah cukup Sudah kali cukup ya, jelas Bapak. insya Allah. Ketika nanti mungkin bisa, jika nanti ada yang ditanyakan kembali, mungkin bisa insya Allah kajian yang akan depan insya Allah Ya, Ustadz ya. insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk kembali ya menghadiri kajian akan depan insya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ustaz, sebelum kajian ditutup, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Aiman. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustadz Abu Arkan. Waalaikumsalam.